Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Mulai dari tanggal 1 Juli kemarin nih bosku, ada hal yang gak kalah penting untuk kita bawa selain hand sanitizer dan juga masker loh. Yap, barang tersebut adalah tas belanja kain. Karena nih, mulai bulan ini Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Larangan ini berlaku di supermarket, toko swalayan, dan pasar tradisional loh bosku. Untuk pedagang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan denda senilai 25 juta rupiah. Tapi tentunya aturan ini demi kebaikan kita bersama ya bosku, terutama untuk mengurangi sampah plastik yang susah terurai dan menjaga lingkungan. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 2 Juli 2020 dengan episode Little Warrior. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 49,6 menjadi 49,8. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang naik dari sebelumnya 43,1 menjadi 52,6. Kemudian ada dari US ISM Price Paid yang naik dari sebelumnya 32,1 menjadi 42,1. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sari Melati Kencana Tbk atau PZZA yang meraih penjualan neto 955,64 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari penjualan neto 902,28 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA yang meraih penjualan bersih 1,95 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020, turun dari penjualan bersih 1,99 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF yang mencatat kerugian 93,95 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, IHSG ditutup menguat 9 poin atau 0,18% menjadi 4.914. Sektor pertambangan, keuangan, dan agrikultur menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 190 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari lagi-lagi IMF. IMF kembali membuat proyeksi yang dimana terkait dengan perekonomian Asia akan kembali menyusut dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. IMF mengatakan ada kemungkinan wilayah Asia akan kembali mengalami kontraksi sebesar 1,6% tahun ini. Namun demikian, IMF mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih berpotensi mengalami kenaikan hingga 6,6% tahun depan. Yang menjadi kekhawatiran IMF termasuk kami nih bosku adalah apakah bisa negara-negara di Asia untuk melakukan recovery pada tahun 2020 ini secepat mungkin khususnya di awal semester kedua ini, apalagi di tengah situasi dan kondisi yang masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Meskipun begitu di pasar saham kami masih melihat penurunan IHSG masih menjadi peluang atau golden moment tahun ini untuk berinvestasi. IMF mengatakan bahwa perekonomian di wilayah Asia masih ditopang oleh perdagangan, pariwisata, dan perputaran uang terkait dengan bisnis ekonomi global. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah apabila terjadi gelombang kedua, apakah negara-negara wilayah Asia cukup kuat untuk melakukan stimulus seperti gelombang pertama kali datang? Ketika hal tersebut tidak terlalu kuat, maka ada kemungkinan bahwa negara-negara Asia mungkin lebih baik lebih berhati-hati terkait dengan penanganan virus, untuk menjaga agar jangan sampai ada lagi gelombang virus kedua yang mungkin akan memberikan dampak lebih besar daripada gelombang yang pertama. Kemudian cerita selanjutnya datang dari FOMC Minute Meeting. Dalam risalah hatinya, The Fed mengatakan bahwa mereka mempertahankan tingkat suku bunga yang stabil dan berharap untuk terus menerapkan kebijakan longgar hingga ekonomi mulai kembali normal. FOMC pada pertemuan pada 9 hingga 10 Juni kemarin mengatakan bahwa mereka telah menahan tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek mereka dengan kisaran 0 hingga 0,25% dan mengatakan bahwa tingkat suku bunga akan terus berada dalam kisaran tersebut sampai ekonomi telah melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Pejabat The Fed dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa sikap dan tindakan kebijakan moneter saat ini sudah sangat tepat. Namun, The Fed harus terus memperkuat pedoman yang akan diberikannya kepada pasar. Risalah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang sangat akomodatif akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan dan setiap situasi dan kondisi tersebut harus dijabarkan dengan sangat jelas. Anggota FOMC kemarin juga mengatakan bahwa para peserta tersebut lebih memilih kebijakan di masa depan terkait dengan inflasi, sementara beberapa di antaranya mengatakan bahwa tingkat pengangguran lebih disukai sebagai acuan. Selain pergerakan tingkat suku bunga, komite juga merilis ekspektasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya. Proyeksi media tingkat pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 6,5%, diikuti dengan kenaikan 5% pada tahun 2021 dan 3,5% pada tahun berikutnya. Namun demikian, para peserta mengatakan bahwa masih ada ketidakpastian yang luar biasa dan tingkat resiko yang cukup besar terhadap prospek ekonomi. Sejauh ini, The Fed akan memulai 2 program pinjaman lagi, yaitu mulai membeli obligasi korporasi dan menyediakan dana bagi usaha kecil dan menengah. Tentu, hal tersebut kami berharap bahwa 9 dari program tersebut dapat berjalan semuanya secepat mungkin pada awal semester kedua ini, karena ini akan memberikan waktu yang baik untuk melakukan pemulihan hingga akhir tahun. Kemudian cerita selanjutnya datang dari inflasi kita. Badan Pusat Statistik atau BPS dalam rilisnya inflasi Juni sebesar 0,18%. Dengan inflasi tersebut, maka inflasi Januari hingga Juni 2020 sebesar 1,09% dan inflasi tahunan 1,96%. Kepala BPS Suharyanto mengatakan bila dilihat berdasarkan komponennya, inflasi pada Juni 2020 terutama didorong peningkatan harga barang bergejolak. Penyebab inflasi volatile prices antara lain peningkatan harga daging ayam ras dengan andil pada inflasi sebesar 0,14% month on month, serta peningkatan telur ayam ras sebesar 0,04% month on month. Selanjutnya menyampaikan pola pergerakan inflasi Januari hingga Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu berbeda karena Ramadan dan Lebaran yang biasanya terjadi inflasi tinggi, di tahun ini tidak terjadi karena adanya pandemi virus corona. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukannya new normal yang dilakukan pada awal bulan Juni yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masih belum menunjukkan signifikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga masih belum pulih sepenuhnya. Kecemasan akan gelombang baru wabah virus corona tampaknya menjadi perhatian masyarakat, sehingga tentu saja menurunkan daya beli. Fokus utamanya adalah menjaga agar situasi dan kondisi saat ini tetap stabil, namun melakukan mitigasi risiko yang jelas dan terencana, agar perekonomian dapat pulih secepatnya dengan menjaga nilai-nilai keamanan dan kesehatan menjadi yang utama. Berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung menguat, dan ditradingkan pada level 4.890 hingga 4.952. Namun, tetap harus hati-hati, karena ada kemungkinan untuk berbalik arah dengan probabilitas yang cukup besar. Berikut kami akan menyampaikan stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBCA, dan yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari ITMG. Berikut kami akan menyampaikan 2 saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI atau PT Mitra Adri Perkasa Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 955 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 240 dan tingkat probabilitas sebesar 66%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 300 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Don't hurry the heart, let the moment burn, and just take your time, this is your life.
Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Little warrior, lay your head to rest and give yourself some peace. Lines get blurrier.